Silakan Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil eh, kerja kami, yaitu akan mengadakan coaching dengan 2 sesi. Sesi pertama, eh, Ibu Tresya sebagai coachnya dan saya sebagai coachinya dengan persoalan terhadap siswa. Kemudian coaching yang kedua yaitu saya sebagai coachnya dan Ibu Tresya sebagai coachinya. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Tresya yang sebagai coachnya. Kepada Ibu Tresya saya persilakan. Selamat siang Ibu Husna. Ya, selamat siang Ibu Tresya. Gimana kabarnya hari ini Ibu Husna? Ya, alhamdulillah baik Ibu Tresya. Saya berharap Ibu juga dalam keadaan baik di hari ini. Ya, puji Tuhan, sehat selalu Ibu Husna. Kemarin ini Ibu Husna ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa ya Ibu Husna? Iya, begini ya Ibu Tresya. Saya mempunyai permasalahan di kelas saya, yaitu saya mempunyai seorang siswa laki-laki yang sering bolos dan jarang masuk di kelas ketika jam pelajaran yang saya bawakan. Sehingga sangat berpengaruh terhadap nilainya yang tidak bagus itu, Bu. Oh, iya. Jadi begitu ya permasalahannya Ibu Husna. Jadi ada seorang siswa yang sering bolos dan jarang masuk di kelas saat jam pelajarannya Ibu. Sehingga berpengaruh pada nilainya. Jadi dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu Husna harapkan? Saya berharap dari percakapan ini, saya akan mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sikap atau perilaku siswa tersebut sehingga dia dapat berperilaku dengan baik dan tidak bolos atau alpa pada jam pelajaran saya dan mendapat nilai yang baik. Iya Ibu. Jadi Ibu menginginkan agar mendapatkan solusi yang dapat merubah sikap atau perilaku siswa tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, menurut Ibu Husna nih, indikator baik itu seperti apa Bu? Iya, indikator baik menurut saya yaitu tidak melanggar aturan sekolah, misalnya seperti bolos atau alpa pada jam pelajaran dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan sehingga nilai yang didapat juga jadi lebih baik. Oke, baik. Jadi itu indikator baik menurut Ibu Husna, yaitu tidak melanggar aturan sekolah seperti bolos dan alpa, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, jadi begini ya Ibu Husna. Menurut Ibu Husna, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk dapat merubah sikap atau sifat atau perilaku siswa tersebut sehingga bisa memenuhi indikator baik menurut Ibu Husna? Kira-kira apa yang bisa Ibu Husna lakukan? Iya, jadi yang pertama saya lakukan yaitu saya membuat kesepakatan kelas yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Di situ siswa dapat mengemukakan pendapat atau gagasan mereka sendiri terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas itu seperti apa. Apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka mau, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, tidak alpa, tidak bolos, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, dan lain sebagainya. Nah, karena kesepakatan kelas dibuat oleh mereka sendiri, maka mereka tentunya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka sepakati atau yang sudah mereka yakini. Kemudian yang kedua, yaitu saya akan melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak tersebut. Saya akan menanyakan kepada anak tersebut alasan mengapa sampai dia selalu bolos dan jarang masuk ke kelas saya. Dengan pendekatan secara pribadi, dia akan terbuka dan jujur tentang apa yang membuat dia menjadi anak yang jarang masuk ke sekolah dan bolos pada saat jam pelajaran. Sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak tersebut dan dapat mengubah sikap dan perilakunya sehingga dia dapat rajin dan tidak bolos lagi saat jam pelajaran dan dapat meningkatkan nilai pada anak tersebut. Seperti itu Ibu Trisha.
Baik, Ibu Husna, sangat luar biasa ya. Jadi yang bisa saya rangkum di sini, langkah yang Ibu Husna ambil yaitu pertama membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang disepakati bersama, sehingga mereka dapat bertanggung jawab. Dan indikatornya itu seperti tidak lupa, bolos, saat jam pelajaran, dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu melakukan pendekatan secara pribadi terhadap siswa tersebut, sehingga dia dapat terbuka dan memberitahukan alasan mengapa sampai dia bolos dan jarang masuk kelas pada saat proses pembelajarannya Ibu Husna. Nah, dari kedua rencana yang sudah dipaparkan oleh Ibu Husna, kira-kira kapan rencana tersebut dilaksanakan? Iya, jadi dari kedua rencana yang saya buat itu akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, Bu Trisha. Oke, baik Ibu Husna. Katanya Ibu Husna mau melakukan kedua rencana ini dalam waktu dekat. Nah, kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu Husna tentukan untuk melakukan kedua rencana ini? Iya, ini menurut saya adalah permasalahan yang serius sehingga saya tidak mau menunda-nunda untuk melakukan kedua rencana tersebut. Jadi rencana yang pertama yaitu kesepakatan kelas atau kegiatan kelas akan saya lakukan besok. Dan kemudian sehari setelah itu saya akan memanggil anak tersebut untuk saya lakukan pendekatan secara pribadi terhadapnya. Seperti itu Ibu Tresya. Ya, luar biasa ya Ibu. Jadi besok Bu ya, untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas dan pendekatan secara pribadi terhadap anak tersebut. Begitu ya Ibu Husna? Iya, jadi jawaban dari awal sampai akhir tadi yang saya bisa simpulkan bahwa Ibu Husna akan mengambil langkah, yaitu dua langkah tadi, melakukan kesepakatan kelas dan melakukan pendekatan secara pribadi dengan siswa tersebut. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang Ibu Husna dapatkan di siang hari ini? Iya, terima kasih Ibu sebelumnya. Karena di siang hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi anak-anak didik saya yang suka bolos dan jarang masuk di kelas saya. Dan saya juga lebih tahu dan mengerti langkah-langkah seperti apa yang bisa saya lakukan dalam menghadapi siswa seperti anak tersebut. Terima kasih Bu Trisha, percakapan kita hari ini sangat bermanfaat sekali. Ya, Ibu Husna sangat luar biasa. Terima kasih juga. Dan nanti setelah Ibu membuat kesepakatan kelas, terus melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak tersebut, beberapa pekan lagi, nanti kita akan berbincang-bincang kembali bagaimana perkembangan dari murid Ibu Husna. Apakah dia mengalami perubahan yang lebih baik yang diharapkan bersama, dan dapat memenuhi indikator yang Ibu harapkan. Baik, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk perbincangan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Husna. Selamat siang Ibu Husna. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat Ya, siang Ibu. ya sama-sama Ibu. Iya, eh, untuk yang kedua saya sebagai coachnya dan Ibu Tresya sebagai coachnya. Ya, selamat siang Ibu Tresya. Selamat siang Ibu Husna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tresya? Puji Tuhan baik Ibu Husna. Bagaimana kabarnya juga Ibu Husna? Ya, Alhamdulillah sehat selalu Bu Tresya. Terima kasih. Kemarin saya, Ibu Tresya ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada masalah apa Bu Tresya ya? Ya, jadi begini Ibu Husna. Saya mempunyai permasalahan di kelas saya, yaitu saya mempunyai murid yang sering murung di kelas dan tidak memperhatikan pelajaran yang saya berikan. Itu akan sangat berpengaruh terhadap nilainya pada saat penerimaan hasil belajar murid, Bu Husna. Oh iya, jadi begitu ya permasalahannya Bu Tresya. Jadi ada seorang siswa yang sering murung di kelas dan tidak memperhatikan pelajaran yang ibu berikan saat jam pelajaran, sehingga berpengaruh pada nilainya yang Bu Tresya. Jadi dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu Tresya harapkan? Ya, saya berharap dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sikap atau perilaku siswa tersebut sehingga dia dapat berperilaku dengan baik dan selalu fokus pada jam pelajaran saya agar nantinya mendapatkan nilai yang baik, Bu.
Ah ya Ibu, bagaimana jadi Ibu menginginkan agar mendapatkan solusi yang baik, dapat merubah sikap atau perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi menurut Ibu Tresya nih, kira-kira indikator apa, seperti apa yang ada pada masalah ini? Ya, jadi menurut saya yaitu siswa itu mampu menjalankan tugas sebagai murid dengan baik dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat jam pelajaran serta mampu bersosialisasi dengan teman di kelas sehingga nilai yang dia dapat juga lebih baik lagi, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi itu indikator yang baik menurut Ibu Tresya, yaitu mampu menjalankan tugas sebagai murid dengan baik dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu bersosialisasi dengan teman sekelas agar mendapat nilai yang lebih baik lagi. Nah, jadi begini ya Bu Tresya. Menurut Bu Tresya, kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk dapat merubah sikap dan perilaku siswa tersebut sehingga bisa memenuhi indikator baik. Kira-kira yang Ibu Tresya lakukan apa ya? Jadi yang saya lakukan yang pertama itu saya membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat media pembelajaran dengan model pembelajaran yang menarik buat mereka. Saya merasa bahwa kesalahan ini bukan mutlak dari murid saja, Bu. Setelah saya mencermati dan menganalisa, ternyata saya harus memperbaiki model atau metode pembelajaran yang menarik untuk mereka sehingga mampu membuat mereka fokus pada pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, saya mau melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak tersebut. Saya akan menanyakan apa alasan sampai dia selalu termenung dan tidak fokus pada saat pembelajaran di kelas. Dengan pendekatan secara pribadi yang saya lakukan, mungkin anak tersebut dapat terbuka dan jujur tentang permasalahan yang dihadapi, sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengubah sikap atau perilakunya sehingga dia dapat rajin dan tidak bolos saat jam pelajaran dan dia juga dapat fokus dalam menerima pelajaran yang saya berikan sehingga nilai yang dia dapat pun itu cukup baik Bu. Nah, Luar biasa Ibu Tresya. Iya, jadi yang bisa saya simpulkan di sini, langkah yang Ibu ambil yaitu pertama, bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan model dan metode yang menarik buat murid di kelas. Dan yang kedua, yaitu melakukan pendekatan secara pribadi terhadap murid tersebut sehingga dia dapat terbuka dan memberitahukan alasan mengapa sampai dia ternyata murung dan tidak fokus pada saat jam pembelajaran Bu Tresya. Nah, dari kedua rencana yang sudah dipaparkan oleh Ibu Trisha, kira-kira kapan rencana tersebut dapat dilaksanakan ya, Bu? ya, jadi rencana ini akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu. Oke, baik Bu Trisha. Katanya tadi Ibu akan melakukan kedua rencana ini dalam waktu dekat nih. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu Trisha tentukan untuk melakukan kedua rencana tersebut ya? Ya, jadi permasalahan ini akan saya lakukan sesegera mungkin, Bu, karena sangat mengganggu. Sebentar saya akan merancang pembelajaran yang menarik dengan murid di kelas, kemudian tentunya dengan mengikuti petunjuk yang ada dan sudah saya ikuti pada webinar sebelumnya. Kemudian besok saya akan memanggil anak tersebut untuk saya lakukan pendekatan secara pribadi terhadapnya, seperti itu Ibu Husna. Luar biasa Ibu semangatnya Ibu. Jadi langsung sebentar ya membuat rancangannya dan besok Ibu sudah melakukan pendekatan kepada murid tersebut. Begitu ya Bu Tresya. Ya, jadi jawaban dari awal sampai akhir tadi saya bisa simpulkan bahwa Ibu Tresya akan mengambil langkah yaitu dua langkah tadi, merancang pembelajaran dengan model dan metode pembelajaran yang menarik dan melakukan pendekatan secara pribadi dengan siswa tersebut. Nah, dari percakapan kita ini apa yang Ibu Tresya dapatkan di siang hari ini? Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Usna, karena di siang hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya menghadapi murid saya di kelas yang tidak fokus saat saya mengajar, dan saya juga lebih tahu dan mengerti langkah-langkah seperti apa yang harus saya ambil atau lakukan dalam menghadapi siswa seperti anak tersebut. Terima kasih Ibu Usna, percakapan kita hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Iya Ibu Tresya sangat luar biasa. Terima kasih juga Ibu. Dan nanti setelah Ibu merancang pembelajaran dengan model dan metode pembelajaran yang menarik, juga melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak tersebut,
Kita mungkin akan ketemu lagi untuk perbincangan selanjutnya. Kita akan bincang-bincang tentang perkembangan anak yang menjadi masalah buat ibu. Apakah sudah ada perubahan atau harapan-harapan apa yang sudah diharapkan tercapai untuk dapat memenuhi indikator yang ibu harapkan. Baik, terima kasih untuk pembincangan kita di hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk pembincangan berikutnya. Terima kasih sekali lagi, Ibu Tresya. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Husna dan terima kasih atas waktunya Ibu. Saya merasa senang dan lega setelah berbincang dengan Ibu di hari ini. Iya, sama-sama Bu Tresya, saya juga merasa senang bisa membantu. Ya, Ibu Oke, terima kasih. Saya akan kembali ke ruangan permisi Ibu. ya sama-sama Ibu, terima kasih. Iya,